Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad as-sadiqil wa'dil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah Majelis Ta'lim Tajul Waqar Kauman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah fillah, kaum muslimin, kaum muslimat, saudara-saudari yang mendengarkan rekaman ini dimanapun berada, semoga selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah, mengucapkan kalimat hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin atas segala nikmat yang telah kita terima. Allah sebaik-baik pemberi nikmat, pemberi segala apa yang kita miliki sekarang, apa yang bisa kita lakukan, apa yang kita rasakan, semuanya dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang terbesar adalah nikmat petunjuk, hidayah, iman Islam, nikmat kesempatan, kesehatan, kemudahan bisa menjalankan segala kegiatan pada hari ini. Mudah-mudahan diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tetap bisa istiqomah mendengarkan, menyimak kajian harian 15 menit kitab Riyadhus Shalihin yang disusun oleh Imam An-Nawawi dan disyarah para ulama dalam kitab Nuzhatul Muttaqin. Amin, Allahumma amin. Salawat dan salam tidak lupa kita hadiahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana biasa kita melanjutkan pembahasan bacaan kitab Riyadhus Shalihin, masih bab keutamaan zuhud di dunia, keutamaan hidup sederhana, melepaskan diri dari penghambaan kepada harta dan kesenangan dunia. Penghambaan hanya diberikan kepada Allah semata. Pada pertemuan lalu, hari yang lalu kita baca hadis yang pertama. Kita sekarang melanjutkan dengan hadis yang kedua. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'alal mimbar wa jalasna haulahu faqala inna mimma akhafu 'alaikum min ba'di ma yuftahu 'alaikum min zahratid dunya wa zinatiha. Muttafaq alaih. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di mimbar dan kami duduk di sekitar beliau. Lalu beliau bersabda, yang paling aku khawatirkan terhadap kalian sepeninggalku nanti adalah jika bunga dunia dan hiasannya dibukakan untuk kalian. Hadis muttafaq alaih. Maksud bunga dunia adalah perhiasan dunia. Nabi SAW sangat khawatir jika umatnya terikat dengan cinta dunia dan kemewahannya. Mata dan semua indera mereka menjadi sibuk dengannya, meninggalkan perhatian kepada akhirat sehingga agama mereka rusak. Dan ternyata apa yang dikhawatirkan Nabi SAW itu telah terjadi. Hadis yang ketiga, wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innad dunya khulwatun khadirah wa inna Allah ta'ala mustakhlifukum fiha fayanzuru kaifa ta'malun fattaqud dunya wattaqun nisa. Rawahu Muslim. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dunia itu manis dan hijau. Allah mewakilkan kalian terhadap dunia itu. Dia akan melihat apa yang kalian perbuat. Maka takutlah kepada dunia dan takutlah kepada wanita. Hadis riwayat Muslim. Maksud dari manis dan hijau adalah gabungan dua sifat yang menyenangkan bagi rasa dan pandangan. Hal-hal yang sifat duniawi, kesenangan dan segala sesuatu perhiasan dunia dan urusan dunia yang menyibukkan dari urusan akhirat. Hadis keempat, wa an Anas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Muttafaq alaih. Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Allah, tiada kehidupan selain kehidupan akhirat. Hadis muttafaq alaih. Pelajaran hadis Ibnu Allan, ini syarah dari kitab Al-Azkar, salah seorang ulama salihin, mengatakan ketika melihat orang-orang mukmin
di Arafah. Dengan sangat bangga beliau bersabda, kami memenuhi panggilanmu. Salah satu bacaan talbiyah, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Kami penuhi panggilanmu, kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan akhirat. Artinya seharusnya orang cerdas tidak merasa senang mendapatkan dunia yang menyenangkannya. Seharusnya puncak perhatiannya adalah bagaimana ia bahagia di akhiratnya nanti. Karena kehidupan akhirat itu kekal. Kehidupan dunia sebaliknya sementara. Nah, ini sebagaimana ucapan Sayyidina Ali karamallahu wajhah eh, dengan makna semakna dengan hadis ini, annasu niyam wa idza matu intabahu. Banyakkan manusia atau manusia itu tidur, tidak sadar. Apabila meninggal, wafat, habis ajalnya, habis kesempatan di dunia, baru sadar. Ternyata dunia itu tidak ada apa-apanya. Dunia itu hanya sementara, dunia tidak ada artinya, dunia adalah bekal menuju akhirat. Akhirat itulah kehidupan yang abadi, kehidupan yang sebenarnya. Dan banyak juga disebutkan ayat-ayat Al-Quran mengenai al akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu kehidupan nanti, kehidupan setelah kehidupan dunia lebih kekal dan lebih baik. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik bagimu daripada dunia. Jadi menghadapi dunia ketika menghadapi kesulitan, menghadapi kemiskinan, masalah, penyakit, musibah, kegagalan, bencana, kekhawatiran dan segala hal yang tidak menyenangkan itu biasa. Artinya sanggup sabar, sanggup tabah, sanggup prihatin, sanggup menghadapi karena itu hanya sementara, hanya ujian. Semuanya adalah cobaan, ujian dan nanti akan mendapatkan balasan nanti di kehidupan akhirat. Orang yang sebenar-benarnya cerdas, yang pintar, orang yang bijaksana itu melihat visinya adalah akhirat. Yang dilihat bagaimana selamat di akhirat. Orang yang selamat di dunia belum tentu selamat di akhirat. Maka doa yang sering dibaca oleh Nabi adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah aku kebahagiaan hasanah, kebahagiaan, kebaikan, keselamatan di dunia dan di akhirat dan selamatkan dari siksa api neraka. Hadis selanjutnya wa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qaal yatba'ul mayyita thalathatun ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayarji'u ithnani wa yabqa wahidun yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu muttafaq alaih. Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mengikuti mayit ada tiga, keluarganya, hartanya, dan amalnya. Yang dua kembali pulang, yang satu tinggal. Keluarga dan hartanya kembali, sedangkan amalnya tetap tinggal. Hadis muttafaq alaih. Pelajaran hadis yang tinggal bersama mayit saat dikubur hanyalah amal yang pernah dilakukan sebagaimana firman Allah, setiap jiwa tergadai oleh apa yang dilakukannya. Jadi seberapapun banyak harta yang dimiliki, segala urusan dunia, koleksi-koleksi, simpanan-simpanan dari perhiasan dunia itu tidak bermanfaat sama sekali seandainya tidak dibelanjakan, diinfakkan fi sabilillah untuk menolong syiar agama Allah, untuk membantu orang yang kesulitan, menolong, memberikan obat untuk orang yang sakit, memberikan pakaian bagi orang yang telanjang tidak punya pakaian, memberikan makanan bagi orang yang kelaparan, berikan bantuan bagi orang yang susah, yang lemah, yang membutuhkan. Maka itulah harta yang beruntung, harta yang menjadi penolong nanti di hari kiamat, karena harta tersebut dibelanjakan fisabilillah. Orang yang menyimpan harta emas dan perak diancam oleh Allah dengan azab yang sangat pedih dalam surat At-Taubah. Jadi harta hanya titipan saja, dalam sekelip mata berganti nama, balik nama menjadi milik Allah Subhanahu wa taala. Harta dari Allah, maka tergantung bagaimana kita membelanjakannya. Beruntunglah orang yang hartanya ditabung, dibelanjakan dalam fi sabilillah, dalam menolong, dalam kebaikan, dalam syiar Islam, dalam sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya.
Hadis ke-6, hadis selanjutnya, wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli an-nar yaumal qiyamah fayusbaghu fin nari sabghatan summa yuqal ya ibna adam hal ra'aita khairan qad hal marra bika na'imun qad fayaqul la wallah ya rab wa yu'ta bi ashaddin nasi bu'san fid dunya min ahli al-jannah fayusbaghu sabghatan fil jannah fayuqalu lahu ya ibna adam hal ra'aita bu'san qad hal marra bika shiddatun qad fayaqul la wallah ma marra bi qad wala ra'aitu shiddatan qad rawahu Muslim. Anas radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, orang kafir yang paling kaya di dunia nanti akan didatangkan di hari kiamat. Lalu ia dicelupkan di neraka sekaligus. Kemudian dikatakan kepadanya, hai anak Adam, apakah kamu pernah melihat ada kebaikan barang sedikit pun? Orang itu menjawab, tidak demi Allah. Setelah itu orang mukmin yang paling sengsara di dunia didatangkan pula di hari kiamat. Lalu ia dimasukkan ke surga sekaligus. Setelah itu dikatakan kepadanya, hai anak Adam, apakah kamu melihat ada kesengsaraan barang sedikit pun? Ia menjawab, tidak demi Allah. Aku tidak mengalami kesengsaraan barang sedikit pun, dan aku juga tidak melihat kesengsaraan sedikit pun. Hadis riwayat Muslim. Pelajaran-pelajaran hadis, anjuran mengharapkan kenikmatan surga yang kekal dan peringatan terhadap siksa neraka yang pedih. Berita gembira diberikan kepada Allah bagi orang yang berbuat kebaikan dan ancaman diberikan kepada orang yang berbuat maksiat. Ini hadis yang sangat luar biasa. Sehebat apapun, senikmat apapun orang di dunia, memiliki apa saja, semuanya tinggal mengatakan atau tinggal pencet, tinggal menyuruh orang, semua dilayani dengan fasilitas yang paling mewah, yang paling mahal, yang paling nyaman. Tapi belum tentu di akhirat dia mendapatkan fasilitas-fasilitas tersebut. Ketika diazab oleh Allah dalam neraka, dia mengatakan apakah pernah mengalami kenikmatan, dia menganggap tidak. Sebaliknya orang yang di dunia susah, sengsara, mendapatkan banyak sekali musibah, sakit, difitnah, dihina, eh, apa namanya, pokoknya mendapatkan hal-hal yang tidak menyenangkan di dunia dalam kondisi di akhirat dikasih nikmat di surga, maka ditanya apakah pernah merasakan kesusahan, maka tidak. Artinya segala sesuatu yang di dunia itu hanya sekelip mata, nanti akan hilang. Dibandingkan dengan akhirat tidak ada artinya. Maka orang yang banggakan dunia, dia sebenarnya tertipu dengan dunia. Orang yang mukmin, yang sungguh-sungguh visinya atau tujuannya, targetnya adalah akhirat, surga dan ridha Allah, maka tidak akan goyah, tidak akan terpaling, tidak akan merasa iri, tidak akan merasa terlalu ambisi, rakus, serakah, tamak terhadap urusan duniawi. Maka dia mengambil dunia hanya secukupnya sebagai sarana mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, wa an Mustawrid bin Syaddad radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mad dunya fil akhirah illa mithlu ma yaj'alu ahadukum usbu'ahu fil yam falyanzur bima yarji. Rawahu Muslim. Mustawrid bin Syaddad radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah dunia ini dibandingkan dengan akhirat kecuali seperti jari yang dicelupkan salah seorang di antara kalian ke dalam air laut lalu ditarik kembali. Betapa sedikit air yang menempel di jari itu. Hadis riwayat Muslim. Pelajaran hadis tentang nilai dunia dibandingkan akhirat. Perbandingan antara nikmat dan masa dunia dengan kenikmatan dan masa akhirat hanya seperti air yang menempel di jari-jari dicelupkan ke air laut. Masya Allah. Nah, ini hadis ini kembali menekankan tentang hakikat yang sebenarnya dari dunia dan keutamaan untuk mencari akhirat, berkorban, sanggup berususah payah, mau berusaha, mau beribadah, beramal dan meminta kehidupan yang baik di akhirat, keselamatan di akhirat, kesejahteraan di akhirat. Mudah-mudahan kajian ini menjadi sebab Allah ridha kepada kita, menjadi sebab keberkahan yang turun kepada kita dan segala anak cucu kita, dan mudah-mudahan kita mendapatkan kebaikan, keselamatan di dunia dan di akhirat. Insyaallah kita lanjutkan besok, masih tentang masalah sederhana atau zuhud tentang dunia.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.